Halo teman-teman, kali ini saya ingin sharing mengenai kasus virus corona atau COVID-19 yang ada di Italia dan bagaimana hubungannya dengan Indonesia. Nah, cerita ini saya dapatkan dari teman saya Vandra, di mana Vandra sendiri juga mendapatkan cerita ini dari Bang Pratama Yogi. Bang Pratama Yogi ini merupakan orang Indonesia yang tinggal di Italia, jadi dia tahu persis bagaimana kondisi di Italia pada saat ini dan bagaimana proses penyebaran virus tersebut. Jadi Bang Yogi ini dia tinggal di kota Trieste. Kota itu bukan pusat dari penyebaran virus corona ini. Dan dia menceritakan bagaimana masyarakat Italia menganggap sepele mengenai virus corona ini, sehingga pada akhirnya virus ini menyebar secara luas dan menjadi suatu hal yang tidak bisa dianggap sepele. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, Italia langsung berada di peringkat kedua setelah Cina mengenai banyaknya jumlah korban yang terkena virus corona ini, sebanyak 27.980 kasus. Dan di Italia merupakan jumlah korban meninggal paling banyak, yaitu sebanyak 7,71%. Itu disebabkan karena di Italia banyak terdapat penduduk yang umurnya sudah lanjut, yaitu yang berusia di atas 80 tahun. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya angka kematian di Italia karena orang tua lebih rentan untuk diserang oleh virus corona ini. Italia merupakan negara yang memberikan fasilitas kesehatan secara gratis untuk seluruh masyarakat Italia. Namun kenapa tetap saja banyak berjatuhan korban di Italia? Nah, Bang Yogi ini bakal menjelaskan bagaimana ngerinya virus corona ini sehingga Italia pun yang memiliki sistem kesehatan yang sangat baik bisa kewalahan menghadapi virus ini. Pada tanggal 16 Februari terdapat satu pasien dengan indikasi terkena virus corona, namun pada saat itu belum diketahui. Baru diketahui 4 hari kemudian, yaitu tanggal 20 Februari, dan langsung meningkat menjadi 3 pasien, yaitu pasien pertama tadi, lalu istrinya, dan juga rekan si pasien yang pertama tadi. Lalu keesokan harinya 16 orang yang memiliki riwayat kontak terhadap pasien tersebut didapatkan positif virus corona. Jadi di sini bisa dibayangkan bagaimana dari 1 orang bisa langsung menyebarkan ke 18 orang lainnya hanya dalam waktu beberapa hari saja. Pada saat itu warga Italia masih menganggap hal ini hal yang biasa-biasa saja dan menganggap mereka yang ketakutan itu bereaksi terlalu berlebihan. Sampai pada tanggal 24 Februari jumlah korban melonjak mencapai 227 kasus. Nah, disinilah warga Italia mulai merasa panik sehingga terjadi panic buying. Namun masih merasa aman karena mereka menganggap fasilitas kesehatan di Italia itu merupakan yang terbaik di Eropa. Lalu pada tanggal 26 Februari jumlah korban melonjak mencapai 445 kasus. Nah, pada saat ini pun warga Italia masih merasa aman-aman saja karena menganggap virus corona itu tidak berbahaya untuk orang yang berusia dewasa muda. Nah, disinilah kesalahan yang dilakukan oleh warga Italia di mana mereka masih nongkrong-nongkrong, masih pergi berlibur, sehingga mereka tidak sadar mereka bisa saja terkena virus dan tidak merasa sakit. Inilah berbahayanya virus corona ini karena tidak semua orang bakal merasa sakit ketika terkena virus ini, namun dia bisa saja menjadi carrier atau pembawa virus dan bisa menyebarkan virus ini ke orang lain yang kesehatannya tidak terlalu baik, terutama pada orang tua dan orang yang memiliki riwayat penyakit yang lainnya. Disinilah kita bisa mulai melihat betapa berbahayanya virus ini karena bukan fatality rate-nya yang berbahaya, tapi bagaimana virus ini dengan sangat mudah menyebar ke orang lain. Kita bisa lihat dari tanggal 22 ke tanggal 24 itu melonjak dari 76 kasus menjadi 227 kasus hanya dalam 2 hari saja. Lalu 2 hari berikutnya ke tanggal 26 Februari melonjak dari 227 kasus menjadi 445 kasus. Kondisi berbahayanya adalah di mana nanti sudah terlalu banyak korban sehingga rumah sakit tidak mampu lagi untuk menampung para pasien sehingga bakal banyak orang yang tidak bisa dirawat akibat dari virus corona ini. Jumlah korban terus bertambah mencapai 5.883 orang pada tanggal 7 Maret 2020 dan membuat Perdana Menteri Italia mengeluarkan dekret untuk melakukan lockdown terhadap 25% daerah di Italia. Nah, kesalahan fatalnya adalah dokumen dekret tersebut dirilis oleh media sehari sebelum dekret itu diberlakukan.
sehingga banyak orang mengetahui bahwa lokasi tempat dia tinggal itu bakal di lockdown, sehingga mereka takut terkurung di kota tersebut. Akibatnya mereka malah keluar dari zona merah dan menyebar ke seluruh penjuru Italia, sehingga ini mengakibatkan virus itu semakin cepat tersebar karena 10.000 orang yang keluar dari zona merah tersebut tidak diketahui apakah membawa virus corona atau tidak. Keesokan harinya pada tanggal 9 Maret jumlah korban melonjak menjadi 9.172 kasus dan rumah sakit mulai over capacity. Artinya mulai tidak bisa menampung seluruh pasien, sehingga rumah sakit harus memilih pasien mana yang akan dirawat karena tidak semua pasien bisa dirawat di rumah sakit. Pada titik inilah warga Italia mulai menyadari bagaimana virus corona ini tidak bisa dianggap sepele. Dan barulah mereka mulai menyadari bagaimana pentingnya untuk tetap di rumah dan meminimalisir kegiatan di luar rumah dan mulai menjaga jarak pada setiap orang. Semua kejadian ini terjadi dalam waktu kurang dari 30 hari di negara yang memiliki sistem kesehatan yang sangat baik, di mana seluruh warganya ditanggung gratis untuk biaya kesehatan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kondisi Indonesia pada saat sekarang ini merupakan kondisi Italia 3 minggu yang lalu. Jangan sampai kejadian di Italia terulang kembali di Indonesia. Teman-teman sebaiknya mulai menjaga jarak, mulai mengurangi aktivitas di luar rumah. Usahakan habiskan waktu di rumah sebanyak mungkin sampai kasus virus corona ini selesai. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Share ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa lebih waspada untuk menghadapi virus corona ini.